107,5 FM Serasa Radio, the best and happy radio. Hai Sobat Serasa, ketemu lagi nih bareng gue Hima di siaran pagi kali ini dan bakal nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Buat Sobat Serasa yang lagi beraktivitas di pagi hari ini sambil berpuasa, semoga lancar ya sampai waktunya berbuka. Seperti biasa gue bakal nemenin kalian semua selama 10 menit. Kalian bisa request lagu melalui SMS di nomor 0877909753. Dan gue gak cuma puterin lagu-lagu yang kalian suka aja, tapi gue bakal kasih tips-tips menarik di bulan Ramadan. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Keep stay tune, 107,5 FM Serasa Radio, the best and happy radio. Pagi ini karena edisi Ramadan, bulan yang penuh berkah, untuk mengingatkan, mari kita dengarkan lagu dari Opik, Ramadan Tiba. Here we go. Baiklah Sobat Serasa, kita lanjut di segmen Banjur, bahas learning journal. Seperti biasa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, kami masuk di mata kuliah produksi siaran radio di jam 9:10 bersama Pak Adi. Seperti biasa, kami melanjutkan presentasi oleh kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai penyiaran radio. Pemateri pertama yaitu Nazwa Anzalinal Hikmah yang akan menjelaskan mengenai fungsi siaran radio. Berikut merupakan 4 fungsi dari radio. Yang pertama ada fungsi penerangan, fungsi pendidikan, kemudian ada fungsi hiburan, dan yang terakhir adalah fungsi propaganda. Selanjutnya mereka menjelaskan mengenai jenis informasi pada siaran radio. Jenis informasi yang disampaikan melalui media radio terdiri dari berbagai macam jenis program. Akan tetapi secara umum program radio terdiri dari, yang pertama itu ada musik program, yang kedua ada talk show, yang ketiga ada news program. Yang C itu ada halayak sasaran radio. Yang pertama, tidak ada halayak radio yang betul-betul loyal. Mereka bisa berpindah saluran dengan mudah berkat kemudahan teknologi. Yang kedua adalah halayak radio hanya mau yang ringan-ringan. Selanjutnya yang D ada stasiun pemancar radio. Yang pertama ada studio pemancar radio. Salah satu bagian penting dari stasiun pemancar radio adalah saluran transmisi yang menghubungkan pesawat pemancar dengan antena pemancar. Berbagai elemen dasar seperti indukstansi, resistansi, kapasitansi, dan kondukstansi dapat disederhanakan dengan menyederhanakan rangkaian transmisi ekuivalen. Selanjutnya mereka menjelaskan mengenai kerugian pada saluran transmisi meliputi beberapa faktor. Yang pertama ada kerugian pancaran, yang kedua kerugian panas, yang ketiga ada kerugian dielektrika, yang keempat ada kerugian pantulan. Selanjutnya mereka juga menjelaskan mengenai peralatan studio dan fungsinya. Yang pertama ada komputer. Komputer dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai macam file suara seperti rekaman suara, jingle, lagu, dan iklan. Yang kedua ada audio konsol atau mixer, pusat kontrol untuk mencampur berbagai sumber suara seperti mikrofon, pemutar musik, dan perangkat suara lainnya. Kemudian ada audio input. Fungsi input audio adalah untuk mengirimkan sinyal suara yang akan dicampur dan digabungkan. Selanjutnya ada speaker monitor. Speaker monitor memantau dan memberikan umpan balik audio kepada penyiar atau produser tentang kualitas suara yang dia hasilkan. Kemudian ada headphone. Penyiar atau produser menggunakan headphone untuk mendengarkan secara langsung apa yang sedang disiarkan atau dibuat. Yang selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon dapat merekam suara dengan kualitas yang baik dan jelas dari penyiar, narasumber atau pengunjung siaran. Yang selanjutnya ada telepon. Adalah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menerima panggilan dari narasumber atau pendengar yang ingin berpartisipasi dalam siaran. Selanjutnya mereka menjelaskan mengenai organisasi dan SDM, yaitu secara garis besar struktur organisasi stasiun radio terdapat 3 bagian, yaitu ada manajemen, yang kedua DJ disc jockey atau yang selanjutnya mereka menjelaskan mengenai kualifikasi sumber daya alam radio.
Berikut adalah beberapa kualifikasi yang diperlukan oleh SDM radio. Yang pertama ada direksi, program direktor, musik direktor, news direktor, ada produser, reporter, scriptwriter, public relation of air division, dan yang terakhir ada pendukung. Selanjutnya, ada teknik siaran radio. Teknik penyiaran adalah di mana seseorang penyiar harus menguasai beberapa teknik di bawah ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menjembatani, yang ketiga penutupan, dan yang keempat ada teknik vokal. Selanjutnya, teknik penyiaran meliputi 2 teknik penyiaran radio, yaitu yang pertama ada siaran langsung, yang kedua ada siaran tidak langsung. Siaran langsung adalah yang merupakan proses produksi siaran hingga penyiaran dilakukan pada saat itu juga, real time. Kalau siaran tidak langsung ini apa? Ialah siaran yang dalam proses produksi dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian pada saat siaran berikutnya. Satu program siaran radio artistik. Di dalam penyiaran radio juga mengandung unsur artistik yang sudah melekat di kalangan pendengar. Berikut program-program yang memiliki karakter artistik. Yang pertama ada program musik, yang kedua program drama radio, program kuis radio, program talk show, dan yang terakhir ada program komedi dan atau humor. Selanjutnya, ada program siaran radio jurnalistik. Jurnalisme radio atau lebih dikenal dengan jurnalistik radio dalam bahasa Inggris disebut radio journalism, broadcast journalism, atau dikenal pula dengan sebutan jurnalisme audio. Dan jurnalistik penyiaran berbicara mengenai penyebar luasan informasi melalui media radio. Merencanakan jadwal siaran diantaranya, yang pertama ada program harian, yang kedua ada program mingguan, dan yang ketiga ada jadwal siaran radio. Kemudian, mereka menjelaskan mengenai produksi program siaran radio. Pengertian produksi program siaran radio adalah proses pengelolaan ide atau gagasan dengan mentransfer naskah suara dan menjadi suatu hasil nyata dari ide tersebut. Pada dasarnya, produksi program siaran radio merupakan paduan penciptaan suara yang mampu membangkitkan emosi, imajinasi, dan sugesti. Pendengar dengan rangkaian kata-kata dari penyiar, suara, musik, dan sound effect yang menjadi kesatuan utuh. Tahap-tahap produksi program siaran radio. Yang pertama ada praproduksi, kemudian ada produksi, kemudian yang terakhir ada pasca produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis program siaran radio. Yang pertama ada program drama, yang kedua ada program musik, dan yang ketiga ada program audiens. Dan yang terakhir ada perpustakaan audio atau diskotik. Yang pertama ada program yang telah atau pernah disiarkan sangat penting untuk disimpan dan diadministrasikan dengan baik dan tertib. Kemudian yang kedua ada audio musik, penyiaran radio yang paling banyak menyiarkan acara hiburan jenis musik. Oleh karena itu, stasiun radio harus memiliki persediaan segala jenis musik, lalu mulai dari yang lama sampai dengan yang baru. Yang ketiga ada sound effect. Sound effect sangat diperlukan untuk mendukung produksi. Oleh karena itu, perpustakaan juga perlu memiliki segala macam sound effect untuk menyediakan kebutuhan produksi program. Perpustakaan radio memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua portabilitas, keterjangkauan, keragaman. Selanjutnya, berikut beberapa contoh perpustakaan radio di Indonesia. Yang pertama ada Perpustakaan Radio Sonora, berlokasi di Jakarta, menyediakan koleksi audio yang beragam termasuk buku audio, drama audio, dan dokumenter audio. Selanjutnya ada Perpustakaan Radio KBR, berlokasi di Jakarta, fokus pada koleksi audio tentang budaya dan sejarah Indonesia. Yang terakhir ada Perpustakaan Radio ABC Australia, tersedia secara online, menyediakan koleksi audio yang beragam termasuk berita, dokumenter, dan program edukasi.